Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kunci agar doamu supaya mantan kembali menjadi doa yang terkabul. Mungkin saat ini kita sedang rajin-rajinnya, sedang tekun-tekunnya mengamalkan sebuah doa atau sebuah amaliyah yang kita dapatkan dari internet, ya, dari berbagai channel-channel YouTube, dari berbagai artikel, di berbagai website, dari buku-buku, atau juga mungkin diijazahkan langsung oleh guru-guru kita atau oleh seseorang. Tetapi mungkin belum menunjukkan hasil, atau hasil yang kita harapkan itu belum kelihatan. Ya, kenapa demikian? Karena kita melupakan 3 kunci yang harus kita amalkan atau kita maksimalkan dengan sepenuh hati. Jadi yang pertama, ya, semua doa, semua ilmu, ya, itu kan ditujukan kepada Allah, ya, dan doa yang terbaik adalah doa-doa yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul, ya, untuk mereka mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, karena doa itu semuanya berasal dari Allah, ya, maka sangat baik jika sebelum mengamalkan sesuatu atau amaliyah kita memohon ridho dari Allah, memohon izin kepada Allah untuk bisa menggunakan sebuah doa, sebuah amaliyah, sebuah keilmuan dalam hal ini untuk mengupayakan agar mantan kembali kepada kita. Jadi jangan lupa sebelum memulai amaliyah memohon ridho Allah, ya, li ridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, ya. Kemudian yang kedua, kita lupa untuk menghargai, menghormati guru-guru kita, ya. Jadi yang mengajarkan doa itu kan ada transmisi keilmuan dari satu guru turun ke murid beliau, turun lagi, turun sampai kita mengenal guru yang mengajarkan doa itu kepada kita. Tetapi kita tidak ikhlas, misal, ya, menerima seseorang sebagai guru, ya. Jadi mungkin karena yang mengajarkan kita ini adalah teman yang sebaya, ya, atau bahkan mungkin lebih muda dari kita. Kebetulan dia punya keilmuan itu, dia mengajarkan kepada kita, dan kita tidak pernah menganggap dia sebagai guru kita, tidak pernah menghargai dan menghormati dia sebagai guru kita, ya. Nah, jadi misal kita dalam bergaul dengan dia, saya gunakan ini, ya Mas, ya, doanya. Jadi ya, guru dengan Mas, dengan kakak kan berbeda, ya. Nah, jadi rasa penghargaan keilmuan
itu juga sangat mempengaruhi ya mustajab atau tidaknya sebuah doa yang kita amalkan. Jadi kalau kita mau mengamalkan sesuatu dan kita mendapatkan ilmu itu dari seseorang, maka kita harus menghargainya sebagai seorang guru. Kadang kita baca buku, wah ini bagus nih doa, mau saya amalkan. Tapi kita lupa siapa yang menulis buku, siapa yang mengajarkan doa tadi. Kita tidak peduli dengan mereka, yang penting doanya. Ya, kita tidak peduli dengan siapa yang mengajarkan, yang penting doa dan hasilnya. Nah, itu yang kita lupakan selalu. Ya, jadi di dalam beramal, di dalam mencari ilmu, di dalam mengerjakan sebuah amaliyah, ya, itu ada adab, ya, ada sopan santunnya, ada etikanya yang sering dilupakan oleh orang. Termasuk juga ketika kita tidak sesuai dengan seorang guru, apa yang biasanya kita lakukan? Kita menyindir, kita merendahkan mereka, kita tidak menghargai mereka. Misal nih, di sebuah buku kita baca, ya, kemudian kita mencoba mengamalkan dan belum terkabul, kemudian kita menganggap bahwa guru ini ilmunya tidak mumpuni, ya, itulah yang kemudian membuat ilmu kita menjadi ilmu yang tidak berkah saat kita tidak menghargai guru. Jadi guru itu di mana saja, siapa saja, itu harus kita hargai, harus kita hormati, agar ilmu yang kita amalkan itu menjadi ilmu yang berkah. Walaupun mungkin dari guru itu kita tidak mengambil ilmunya, ya, kita mengamalkan ilmu dari guru yang lain, tetapi adabnya, etikanya, kita harus menghargai semua guru-guru kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak yakin. Ya. Kenapa? Karena kita pengen hasil yang cepat. Jalan 2 minggu kita sudah ngomel-ngomel terus, kenapa sih tidak terkabul? Padahal gurunya mengajarkan ilmunya dengan ikhlas. Ya. Silahkan diamalkan. Tidak pakai bayar. Ya. Coba tuh kalau disuruh bayar, seperti misalnya kuliah kan harus bayar SPP dan seterusnya. Ini tidak. Silahkan diamalkan gratis. Ya. Bahkan kalau dapat ilmunya dari buku, lupa mendoakan guru yang mengajarkan di buku itu. Kalau dapat ilmunya dari internet, lupa mendoakan gurunya. Kalau dapat ilmunya dari channel YouTube, videonya di skip-skip, cuman bagian doanya saja yang dibaca. Coba nih kalau kita ketemu ya dengan seorang guru yang akan mengijazahkan sebuah keilmuan, kan harus kita dengarkan ya, dia memberikan nasihatnya dulu, karena di situ ada transmisi keilmuan, ya, perpindahan energi dan seterusnya yang harusnya orang sadari. Mosok gurunya lagi menjelaskan kemudian kita bilang, sudah Pak Guru, sudah Pak Ustadz, dicepat ke saja, langsung ke intinya, minta doanya saja. Etikanya tidak ada. Sehingga ketika etikanya hilang dan guru tadi kesal, jengkel, sudah, biarpun ilmunya tetap diajarkan dan tetap kita amalkan, transmisinya hilang. Seperti TV, ya, yang tidak ada listriknya. Ada TV-nya, tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk orang yang punya TV tadi.
karena listriknya tidak ada. Jadi menghargai guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, tadi ya, keyakinan. Tidak yakin dan pengen mendapatkan hasil yang serba cepat. Jadi kalau mengamalkan sebuah keilmuan, ya, sebuah amaliyah, sebuah doa, lakukan saja terus dengan sabar sampai kelihatan hasilnya. Ini sudah setahun belum kelihatan hasilnya, lanjutkan sampai 5 tahun, lanjutkan sampai 10 tahun. Begitu. Ya. Kan tidak ada satupun kita itu yang bisa menguasai sesuatu dalam waktu yang cepat, ya. Belajar membaca kelas 1 SD mungkin setahun baru lancar baca kelas 2 SD. Belum bisa berhitung, belum bisa macam-macam. Sekolah terus sampai kelas 6 SD, sampai lulus SMA, sampai kuliah. Baru tuh ilmunya bisa dipakai untuk mencari kerja. Jadi memang yakin dan sabar itu penting, ya. Kalau kita sudah tidak yakin dengan sesuatu yang kita bacakan, ya sudah, maka tidak akan pernah terkabul. Karena itu ketika berdoa, kita diperintahkan untuk yakin, ya. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.